Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NA setanah air, baik yang di Hong Kong juga yang di daerah Malaysia. Hari ini saya berada di Masjid Ammar Wan Chai, salah satu distrik yang ada di Hong Kong. Masjid Ammar ini kita sekarang berada di lantai 7 di kantornya Bapak Ustadz Haji Muhaimin. Seperti yang saya dapat info bahwa Ustadz Muhaimin ini sudah lebih kurang 20 tahun menjalankan dakwah untuk halayak community Muslim Hong Kong. Baiklah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, saya tahu Pak Ustadz sangat sibuk. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan Sobat NA yang baik, bahwa saya hari ini syukur Alhamdulillah diberikan waktu oleh Bapak Ustadz Haji Muhaimin berbincang-bincang mengenai dakwah di Hong Kong yang dilakoni oleh Pak Ustadz Muhaimin lebih kurang 20 tahun. Pak Ustadz, saya tahu Pak Ustadz juga memimpin majelis Halaqah Senin, Selasa, Rabu. Dan kemudian ke Malaysia. Dan di Malaysia saya diterima bekerja di Regional Islamic Dawah Council South Asia and Pacific. Southeast Asia and the Pacific. Regional Dakwah Asia Pasifik. Itu di Kuala Kuala Lumpur. Lumpur pusatnya, ya. Jadi sangat tepat sekali untuk saya Pak Ahmad ya, untuk membidangi dan menerajui kalau bahasa Melayu, menerajui ya, melakukan dakwah-dakwah sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Jadi saya travel ke sana kemari menuju ke dunia minoritas Muslim di Pasifik. Dan saya bersyukur sekali sampai saya mental di Hong Kong ini Pak. Ini gara-gara sebenarnya di Malaysia. Hong Kong ini termasuk dulu yang kantor kami, termasuk anggota kami di Malaysia. Jadi pusatnya dulu ini di Malaysia, Pak. Di Ya? Malaysia. Ya. Jadi kami punya organisasi di Malaysia itu mempunyai ketika itu ya ada 58 organisasi di seluruh Asia Tenggara dan Pasifik. Di Hong Kong ada 5, di Macau, di Taiwan, di Jepang, pokoknya Asia Pasifik lah. Jadi pada waktu itu Pak Ustadz sering juga bolak-balik ke Asia Pasifik ini. Ya, kalau ke Hong Kong saya awal tahun 95 Pak. Kemudian sering bolak-balik ke mana-mana lah Asia Pasifik ini. Tapi kemudian bos saya di sini ini rupanya memperhatikan saya. Oh. Akhirnya diminta. Waktu itu Pak Imam itu sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Ya, sudah ada di sini. Jadi negosiasi dengan bos saya di Malaysia, nggak pernah dikasih saya mau di sini. 2 tahun, 3 tahun Pak, nggak dikasih. Sampai tahun 2002 baru dilepas. Setelah beberapa tahun kemudian. Demikianlah Sobat NA di tanah air dan di Hong Kong, Bapak Ustadz ini memang bidangnya bidang dakwah yang mencakup kawasan Asia Pasifik, dan alhamdulillah berjodoh untuk berdakwah di Hong Kong. Ya, selama di Hong Kong ini Pak Ustadz, kesan-kesan apa dengan community masyarakat Muslim Hong Kong Society yang kebanyakan adalah dari daerah Yunan ya Pak ya? Yunan, betul. Muslim Hong Kong Society ini kebanyakan dari Yunan, dan di awal tahun 1940-an datanglah BMI Indonesia Pak ya. Maksudnya dari Indonesia. Dari Indonesia. Maka bertambah sibuklah Bapak Ustadz Muhaimin ini dengan datangnya secara bergelombang BMI Indonesia yang sekarang sudah lebih kurang 150.000 orang jumlahnya di Hong Kong. Nah, dalam hal ini juga menjadi bidangnya Bapak Ustadz Muhaimin bekerja sama dengan konsulat juga, Pak. Iya, pada akhirnya. Dan kalau tidak salah juga
uh, kerjasama dengan konsulat ini yang membawa kami ke Tanah Suci, dan Bapak Ustadz Haji Muhaimin ini adalah Amirul Mukminin kami selama bertahun-tahun di Hong Kong ini. Jadi selalu memimpin haji Hong Kong, katakanlah untuk masyarakat Indonesia saja, Pak, dengan lokal juga. Jadi bukan hanya masyarakat Indonesia dan Malaysia di Hong Kong, termasuk juga masyarakat lokal di Hong Kong. Ya Pak Ustadz, kalau hari Senin itu Pak Ustadz sistem dakwahnya sama nggak dengan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad itu? Baik, untuk materi ya. Jadi kita kembali ke materi karena kita mempunyai 7 halaqah. Jadi materinya itu kita samakan, Pak. Ya. Supaya mereka rata. Misalnya kalau dalam Ramadan ini yang kita bahas adalah fikih Ramadan. Dari mulai awal pembahasan sampai kegiatan Lebaran. Apa yang harus kita lakukan selama Ramadan ini. Jadi ke seluruh halaqah dari mulai Senin sampai Ahad itu materinya sama. Ya, materinya sama, penyampaiannya sama. Nah, tinggal ada sesi tanya jawab yang kadang-kadang berbeda. Begitu, Pak. Di samping itu Bapak Ustadz Muhaimin juga aktif di community Hong Kong itu di bidang apa, Pak? Iya, saya ketika sejak baru datang itu, Pak, memang saya berusaha untuk melebarkan sayap. Jadi bukan saja untuk komunitas Muslim Hong Kong, tapi untuk non-Muslim. Saya dan teman-teman non-Muslim, pemuka-pemuka agama. Jadi lintas agama. Betul, mendirikan satu forum, ya, yang disebut dulu itu sebagai Peace of Love. Peace of Love. Iya, awalnya idenya Jihad of the Heart yang bermarkas biasanya di Hollywood Road dulu. Hollywood waktu itu. Iya. Sekarang juga masih? Sekarang sudah berhenti, Pak. Sudah berhenti, ya. Waktu awal-awal ya, ada sekitar 15 tahunan lah sampai berakhir ya. Jadi itu dengan non Muslimnya, kemudian tentunya mengikuti seminar-seminar, memberikan materi-materi lintas agama. Dan untuk masyarakat lain seperti ya Muslim lokalnya ya saya juga terlibat dalam hal ini, dalam berbagai macam kegiatan hari-hari besar Islam terutama sekali ya, tentang Isra Mi'raj, Maulidin Nabi, itu semuanya datang semua Muslim dari berbagai bangsa, itu kita yang mengendalikan. Jadi gitu, Pak. di Islamic Union ini bagaimana, Pak, posisi kita? Islamic Union ini bukan untuk sekedar satu bangsa ya, tapi seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Seluruh bangsa kita welcome, bangsa manapun yang ada di Hong Kong. Yang ada di Hong Kong. Jadi tidak harus Muslim. Iya, semuanya welcome. Non-Muslim ataupun orang suku apalah, bangsa apa, kita welcome semua. Semua welcome, ya. terbuka. Kaitannya dengan Masjid Kowloon, Pak, bagaimana, Pak? Masjid Ammar dan Masjid Kowloon. Manajemennya berbeda, Pak. Kalau Masjid Kowloon dan 3 masjid yang lainnya itu diatur oleh satu lembaga payung atau umbrella body yang disebut sebagai trustee. Ya. Jadi manajemennya berbeda, tetapi ada kesepakatan dalam hal peraturan misalnya, ya. Nah, jadi di bawah trustee. Sementara manajemennya berbeda. Jadi trustee ini yang menentukan imam Masjid Ammar ini, imam di Masjid Simsaki, bukan begitu? Bukan begitu. Jadi untuk kita bebas. Jadi bebas. Masjid Wanca ini yang mengatur adalah Islamic Union, jadi organisasi yang mengatur. Yang kita sebut sebagai Islamic Union. Jadi Islamic Union lah yang mengatur semua bangunan ini dan kegiatannya. Tidak termasuk Masjid Simsaki Kowloon, tidak. Cuma ini saja. Kowloon itu di bawah trustee. Iya, kaitannya dengan konsulat, Pak, kegiatan kita di konsulat bagaimana, Pak? Di konsulat alhamdulillah setiap minggu kita ada pengajian, ya.
terutama ibu-ibu Dharma Wanita. Kemudian setiap kali ada hari-hari besar ya, saya juga diundang untuk menyampaikan ceramah seperti yang belum lama Isra Mi'raj, Maulid Nabi ya. Dan ketika menjelang bulan Ramadan ini tentu saya juga turut serta dalam memberikan Kegiatan, ya. siraman rohani, terutama dalam streaming melalui Facebook ya. Saya juga sering melihat Pak Ustadz Muhammad ini ke Makau. Pak, coba dijelaskan Pak kegiatan apa yang ada di Makau. Baik, di Makau termasuk sebenarnya tanggung jawab kami di Islamic Union ya, karena orang-orang yang menjadi pengurus di Makau ini sebenarnya juga orang-orang Islamic Union ya. Jadi termasuk imam kita baru rekrut dari Mongolia, Inner Mongolia ya. Sekitar 1 tahun yang lalu lah jadi imam di Makau. Nah, sementara hubungan atau kegiatan Islamic Union terhadap Makau, ya paling bisanya sebulan sekali Pak saya ke Makaunya. Ketika belum ada pandemi ya saya aktif sebulan sekali pada minggu terakhir. Dan jamaahnya mayoritas ya Indonesia jelas ya. Karena orang-orang asing di sana cuma sedikit sekali yang ke masjid itu. Paling ada 3-4 kalau sekali sholat ya. Sedikit sekali, jadi yang paling diperlukan memang adalah tenaga dai dari Indonesia. Di Makau itu musola apa masjid Pak? Masjid. Masjid. Maksudnya walaupun kecil sekali ya, memang karena orangnya juga nggak ada Pak. Orang Muslim di Makau itu sekarang yang family cuma tinggal 1 atau 2 family saja. Semua lari ke Hong Kong. Sebagai info tambahan Sobat NA yang baik, bahwa Ustadz Haji Muhammad ini berkeluarga, tapi keluarganya tinggal di Malaysia, dan ini adalah suatu tantangan selama 20 tahun bolak-balik Malaysia, Indonesia, dan Hong Kong. Bukanlah pekerjaan yang mudah sebagai pendakwah. Saya juga bisa membayangkan betapa sibuknya Bapak Haji Ustadz Muhammad ini. Pak Ustadz, gimana kesan-kesannya berpisah jauh dengan keluarga gitu Pak Ustadz? Sudah terbiasa ya, jadi sudah nggak ada kesan lagi. Kita sudah terbiasa ya. Saya sebelum ada pandemi sih sebulan setengah bolak-balik. Jadi kalau mereka liburan ya ke Hong Kong, jadi sudah terbiasa, nggak ada masalah. Baik Pak Ustadz, ada tambahan Pak Ustadz disampaikan untuk masyarakat Indonesia di Hong Kong dan di tanah air? Teman-teman yang di Hong Kong, saya berpesan supaya jaga akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berusaha untuk bekerja secara keras, bekerja secara cerdas dan ikhlas, serta ciptakan kejujuran dimanapun ya. Dimanapun Anda berada, agar Anda dilihat oleh orang sebagai orang yang paling jujur. Dengan begitu Anda akan menjadi good role model ataupun example di mana tempat Anda bekerja. Kalau Anda dapat melaksanakan hal itu, mereka akan curious. Mereka ingin tahu kenapa Anda seperti itu, dan pada akhirnya mereka akan mempelajari agama dan keyakinan yang dipegang. Gitu. Demikianlah tadi Sobat NA setanah air dan di Hong Kong, petuah-petuah yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad. Semoga apa yang disampaikannya bisa kita panuti bersama, karena bagaimanapun kita sebagai rakyat Indonesia di Hong Kong membawa nama bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih Pak atas Nasir. waktunya. Ya, terima kasih.